Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-6 dengan materi distributor atau perbaikan distributor pada sistem pengapian. Oke, untuk sebelum mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, semoga nanti kedepannya ini bisa menambahkan pengetahuan bagi saya khususnya dan juga kalian yang saya targetkan. Terus yang kedua, harapan saya ini dengan adanya pertemuan kali ini, kalian dengan paham masalah tentang distributor nantinya. Jadi sebelum kita praktek perbaikan, kemarin kan materinya mendiagnosis kerusakan pada distributor. Jadi mungkin dari teman-teman semuanya ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, mungkin silakan ditanyakan. Mic-nya satunya di belakang. Oke, Hadi, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana jika celah platina pada distributor itu dibuat 0,50 mm, sedangkan standar dari celah itu 0,45 mm, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Beri aplaus untuk Hadi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana apabila celah distributor itu dibuat 0,50 mm ya, bukan 0,50 mm. Jadi beda nanti bahasanya. Sedangkan standarnya itu adalah 0,45 mm pada celah platina. Mungkin dari teman-teman kemarin ada yang sudah mempraktekkan ini. Jadi efeknya apa sih jika dibuat 0,50 atau di luar dari standarnya? Mungkin ada yang bisa bantu jawab saya. Oke, silakan Hafid. Mungkin mic-nya bisa dikasihkan, Mas. Izin menjawab, Pak. Iya, Hafid, silakan. Menurut buku New Step, celah busi berpengaruh pada sudut duel nantinya. Jika semakin besar celah busi, maka semakin kecil sudut duelnya, dan sebaliknya semakin kecil celah busi, maka akan semakin besar sudut duelnya. Ya, sudah. Pak. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Hafid. Pernyataan dari Hafid yaitu jika celah platina itu disetel semakin besar atau semakin lebar, itu nanti akan mengefek atau mengakibatkan pada sudut duelnya. Jika semakin besar, maka sudut duelnya dia akan semakin kecil. Ketika nanti kita cek pakai tajud duel yang kemarin dilakukan oleh Lumati sama siapa? Adib ya. Kemarin semakin besar dia semakin mengecil ya. Dan sebaliknya ketika celah platina di setel di bawah dari standar atau semakin kecil, itu sudut duelnya akan melebar atau semakin besar. Sudut duel itu apa sih? Sudut pengapian. Jadi saat pengapian itu berapa derajat sebelum TMA sih? Jadi nanti pengaruhnya di situ. Pengapiannya maju atau mundur. Sedangkan standarnya sendiri adalah untuk sudut duelnya ya 52 derajat. Terus untuk saat pengapiannya itu adalah 85 sampai 8 derajat sebelum TMA. Jadi nanti pengaruhnya di situ.
Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan, Hafiz. Oke, silakan Sandi. Bisa menjawab, Pak. Mesin tidak bisa stasioner dikarenakan sudut dualnya akan tidak sesuai yang dibutuhkan oleh mesin saat waktu pengapian. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Beri aplaus untuk Mas Sandi. Jadi menurut Mas Sandi adalah sudutnya itu akan berpengaruh sehingga saat pengapian tidak disesuaikan dengan mesin, kebutuhan mesinnya. Oke, untuk slide selanjutnya ini adalah kompetensi dasar kita. Jadi menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Terus materi pokoknya itu adalah memperbaiki, kurang besar ya. Materi pokoknya adalah memperbaiki distributor pada sistem pengapian. Nah, ini sebenarnya adalah Q1 di bawah, nggak kelihatan. Ini indikator pencapaian kompetensi ini adalah target yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian mampu mendiagnosis kerusakan distributor pada sistem pengapian konvensional. Diagnosis ini meraba kerusakan. Kerusakan apa sih yang terjadi di distributor yang kalian tangani nanti. Terus yang kedua, nanti kalian mampu setelah tahu kerusakannya, setelah tahu penyakitnya, kalian mampu untuk memperbaiki distributor itu, entah celah platinanya, entah bocor pada kondensornya, atau pada rotornya yang tutupnya yang kotor dan lain sebagainya. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di distributor. Oke, ini saya ada satu pertanyaan, kayaknya hampir sama kayak yang kemarin. Suatu hari seseorang teknis mendapati pelanggan mobil dengan gejala RPM mesin tidak mampu untuk stasioner, seperti yang dikatakan Mas Adi tadi. Setelah dilakukannya pemeriksaan, ternyata ada permasalahan pada sistem pengapian. Apabila Anda seorang teknisi, menurut Anda hal apa yang menjadi pokok masalah? Jadi di sini ada masalah, terus ada akar masalah, terakhir pokok masalah. Jadi kalau pokok masalahnya sudah sudah tertangani, maka yang lain sudah tertangani. Jadi misalkan kalian sistem starter gitu ya, dinamonya kok brustelnya kok sering ganti terus, ini kenapa? Ternyata akinya tidak sesuai dengan standar 12 volt. Itu adalah pokok masalahnya. Terus ini pada sistem pengapian. Jadi gejalanya mesin tidak mampu untuk stasioner. Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab ini dari teman-teman. Saya, Pak. Oke, silakan Nam. Izin menjawab, Pak. Oke, berdiri dulu Nam. Menurut gejala yang ada pada layar, sepengetahuan saya, jika gejala tersebut disebabkan karena sudut duel tidak sesuai dengan standarnya, yaitu 52 derajat. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus, beri aplaus untuk Saiful Anam. Oke, jadi nggak terlalu jauh ya. Sistem pengapian itu ya di situ-situ aja. Penyakitnya di situ-situ aja. Kalau tidak celah platina, ya sudut duel. Kalau nggak gitu kondensornya kena ground. Kalau nggak gitu ya rotornya. Kalau coil nggak bisa diperbaiki, mungkin diganti. Jadi tadi kan sudah dapat pelajaran dari Pak Sodikin kan ya, masalah coil. Jadi berapa sih standarnya? Jadi ini saya menambahkan tentang masalahnya yang di distributor. Jadi di sini kemungkinan atau analisis dari Saiful Anam tadi itu adalah sudut duelnya tidak standar atau standarnya 52 derajat. Terus selain itu juga bisa salah satu businya mungkin. Ya mungkin ada yang bisa nambahkan Saiful Anam. Nanti kalau saya yang jelaskan kalian nggak pecah pikirannya. Ada lagi Bina? Oke, silakan Bin. Izin menjawab, Pak.
Sepengetahuan saya, gejala tersebut bisa dikarenakan salah satu busi mati atau celah platina terlalu besar atau kecil. Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Bina. Jawaban yang bagus. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi di mobil ada yang 3 silinder, ada yang 4 silinder, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12. Jadi tergantung kebutuhannya. Untuk yang digunakan untuk helikopter itu 62 silinder. Jadi kalau nyekur ya bayangkan sendiri. Nyekur katup itu. Meskipun pakai bor, kalau satu silindernya 4 katup tetap kaku tangannya. Apalagi masih pakai menggunakan konvensional, pakai tangan manual. Wah, yang 8 katup aja terasa lumayan bau ini ya. Nah, jadi kalau salah satu dari busi dari silinder itu mati, itu pasti akan mengakibatkan gejala-gejala yang pertama, RPM nggak bisa stasioner. Karena apa? Karena mesin ginjal. Jadi mesinnya ginjal sehingga RPM-nya kadang naik, kadang turun anjlok. Karena satu silinder dia cacat. Baru kan kalau kalian punya 2 kaki, yang satu kakinya kena paku, jalannya kayak gimana? Pincang, kayak gitu, sudah nggak normal. Itulah kekurangan daripada konvensional. Tapi kalau EV beda. Ketika businya yang 1,5 mati, dia ditambahkan arus, dibesarkan arusnya ke situ. Tapi mesin nggak bisa putaran tinggi, standar gitu. Tapi dia stasioner. Kalau EV di situ enaknya. Ya mungkin ada yang bisa nambahkan lagi selain Bina sama Saiful Anam. Kalau enggak, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, ini ada yang tahu ini maksud dari gambar ini itu apa? Hah? Kebutuhan pokok. Reva apa, Pak? Pekerjaan. Apalagi? Sifat? Yang dimaksud di gambar yang di depan ini apa, Pak? 4 ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Hah? Kebutuhan pokok, ada yang pekerjaannya. Yang benar di sini adalah pekerjaan untuk mencari kebutuhan pokok. Jadi dua-duanya dapat. Ya, ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuamu untuk memberikan uang sakumu di hari ini. Jadi ada yang bertani, ada yang jualan, nggak tahu tiba-tiba di rumah cuma diceritakan bahagianya aja. Jarang orang tua ngeluh sama anaknya, jarang. Kadang orang tua yang jualan sayur itu menunggu pelanggan itu sepi kayak gini. Kadang ramai kayak gini, dapatnya banyak. Kadang seperti ini dia. Jadi kuli panggul, baik beras maupun semen. Saya lihat itu di tetangga saya itu banyak orang tuanya yang ikut kuli panggul semen di pelabuhan. Nah, pulang-pulang dia capek, yang diceritakan cuma kebahagiaannya. Padahal saya pernah ngalamin 1 kali ikut, luar biasa sakitnya. Kan ada yang shift malam sebelum diberlakukan peraturan yang whole shift. Sekarang kan nggak boleh kalau nggak pakai ID card. Saya dulu pernah ikut sekali, bayarannya 125 1 hari. Itu dikasih makan sama transport aja. Jadi uang itu bersih. Pulang-pulang yang diceritakan itu kebahagiaannya. Kalau di depan saya nggak berani ceritakan bahagia, tak bongkar sama saya. Biar tahu anaknya, kelakuan bapaknya itu seperti ini di pabrik. Susahnya mencari uang dan lain sebagainya. Pulang-pulang itu kalau nggak wudhu, hidung dimasukin air dikeluarkan, itu nggak keluar semen dari sini. Itu kalau dibiarkan seminggu, 2 minggu numpuk, posisi masuk paru-paru gimana? Padahal itu sudah pakai masker, sudah pakai ini, yang seperti ninja itu, sudah pakai itu, tembus Mas ya. Jadi di sini orang tuamu bekerja dengan keras, memberikan apa yang
kamu inginkan. Bahkan sampai ada yang saya pengen beli sepeda motor Ninja, kalau nggak Ninja saya nggak sekolah, kalau nggak Ninja nanti cewek saya nggak manja pak gitu. Ya kalau nggak Satria nggak setia pak gitu. Jadi kalau saya ada anak-anak yang ngeluh seperti itu terlalu apa, hidupnya dangak kalau bilang, tahu dah, melihatnya ke atas terus tapi tanpa melihat ke bawah. Jadi sesekali coba ikut orang tuanya kerja, kayak apa rasanya, di situ baru kamu rasakan. Jadi saya harapkan untuk sekolahnya nakal ya tidak masalah, nakal orang cowok ya, tapi kalau waktunya cari ilmu, cari ilmu. Nanti setelah itu terserah kalian. Tapi harapan dari orang tuamu itu pandangannya itu ini. Jadi orang tuamu bekerja seperti ini, kotor, hitam dan lain sebagainya. Tapi harapannya setelah kalian sekolah di SMK itu ini. Bukan berdasi doang ya, berdasi sama pakai jas terus tiba-tiba ngamen. Berdasi pakai jas dari rumah, keluar dari sana ngemis di Sunan Bonang. Itu banyak kejadian yang terjadi. Keluar dari Tambakboyo, orang ya sekitar situlah, pokoknya Tambakboyo situ, naik angkot, turun ke rest area, masuk ke toilet, keluar pakai pakaian kumuh, pulang pakai pakaian bagus lagi. Orangnya kaya. Di sana dia keliling pakai baju hitam, pakai tongkat, bawa aqua. Jadi harapannya bukan seperti itu. Harapannya yang bapaknya tani paling tidak bisa nyuplai bapaknya tani. Sebenarnya anakku wis lulus SMK bisa tak jipno dari tuku mes. Itu harapan orang tua. Yang bapaknya nelayan, sebenarnya anakku lulus SMK bisa tak jipno untuk beli perahu, untuk beli solar dan lain sebagainya. Yang bapaknya dagang seperti ini, paling tidak sebenarnya anakku wis sukses ya tak tuku dosa. Itu harapan di dalam hatinya orang tua. Jadi diharapkan kalau kalian sudah menerima uang saku, konsekuensinya kalian harus pintar. Jadi kontrak kerjanya harus gitu. Diniati dari rumah, dikasih uang tak saku, diterima, diniati dalam hati. Ini adalah kontrak saya sama orang tua saya harus pintar. Jadi ada kontrak kerja, kamu terima gaji dari orang tuamu, kerjaanmu apa? Pintar. Ya gak pintar, berarti kamu akan dipecat dari keluarga, dihapus dari kakak, katanya Sandi ini. Terlalu kejam itu. Ya oke. Ini adalah komponen-komponen dari distributor, mulai dari gear. Di sini klip ini untuk pengancing tutupnya ini atau distributor cup. Vacuum adventure ini yang paling penting, yang sering rusak di sini. Vacuum adventure. Ini fungsinya untuk maju sama mundurnya pengapian. Ketika akselerasi dia akan maju sendiri. Biasanya di sini dibantu sama selang masuk ke karburator. Yang dua kemarin itu. Ini namanya alatnya ini, vacuum adventure. Masuk ke karburator, dia dua. Yang satunya nyedot, yang satunya nyebul. Ketika posisi kendaraannya RPM-nya tinggi atau kencang, kecepatannya tinggi, kok dilepas gasnya? Tugasnya ini untuk nyebul, mundurkan pengapian. Biar apa? Tenaga yang dihasilkan berkurang. Misalkan kok 8 derajat, dia diundurkan menjadi 10 derajat. Kecepatan ya. Diundurkan menjadi 5 atau 4 derajat, sehingga tenaga yang dihasilkan dia berkurang. Atau setelah TMA. Jadi ini fungsinya vacuum adventure. Untuk brake plate ini adalah sebagai kopling. Ketika maju dia nggak langsung maju, dia pakai spiral dulu baru maju. Kayak ada jedanya dulu. Biar apa? Biar pelatina ini nggak kaget. Kalau kaget dia nyepis, akhirnya kijang kemarin yang kebakar. Iya nggak San? Kemarin kijangnya bakar, kejadiannya seperti itu. Disemprotater sampai digas, disemproti bahan bakar dari atas.
beluk akhirnya. Ya, ini yang terjadi di sini juga bisa. Terus ini shaftnya, kalau shaft itu adalah porosnya atau stang, apa namanya ya, as, ibarat asnya distributor ini. Kontak poin ini adalah nama lain dari platina. Ingat, nanti ketika ada ujian nasional ada soal mengenai platina kok disebutkan kontak poin, kalian kelengah-kelengah nggak tahu. Jadi nama lain dari otomotif itu banyak seperti piston, shaker, ya kan. Distributor ini kalau kamu di bengkel-bengkel pinggiran nggak bakalan kenal distributor. Kenalnya kalau distributor ini kamu dikasih alternator, kamu beli distributor di bengkel pinggiran, dikasihnya alternator kamu. Ini nama lainnya Delco. Kalau kalian beli ini Delco-nya Pak yang rusak. Ini distributor ini namanya. Jadi banyak sih nama-nama alias-alias. Yang penting bukan mawar dan bunga. Nanti nyara ya. Nah, kapasitor. Ini kapasitor. Ini fungsinya untuk menyimpan arus. Ketika kontak platinanya membuka, arusnya disimpan di sini. Yang selanjutnya rotor, fungsinya membagikan ke terminal-terminal. Ini yang bagian membagi ke busi-busi ini. Jadi kalau pembagian BLT-nya tidak sesuai, ya ini yang diprotes di demo yang ini. Kalau pembagian BLT ini tidak sesuai dengan kapasitas. Untuk terminal sendiri, saya rasa sudah paham. Ini ada ditutupnya. Ada terminal busi 1, 2, 3, 4 sama terminal tegangan tinggi dari koil. Ini adalah bagian-bagian dari pada distributor. Nah, nanti ketika kalian overhaul distributor dibongkar, itu nanti sudah saya sediakan. Dibongkar, nama-nama dari ini dicari, ada yang hilang atau ada yang rusak atau ada yang perlu disetel. Nah, ini adalah alur pembelajaran hari ini. Pendahuluan kegiatan inti sudah, pembagian kelompok habis ini, terus diskusi kelompok, presentasi seperti kemarin, kesimpulan hasil diskusi, post test ini ada ngerjakan soal, ada nilainya, terus satunya ada refleksi. Di situ nanti gimana sih enaknya pembelajaran ke depannya. Terus terakhir penutup dipimpin oleh siapa yang tadi yang ada tadi siapa ya? Siva. Ya, nanti dipimpin Siva. Coba penutupnya, doanya. Oke, ini gejalanya mesin susah stasioner, sudut pengapian berubah-ubah. Kemarin dibuka distributornya harus diluruskan sama titiknya, itu biar nggak berubah-ubah. Setelah itu jangan lupa dikencengi lagi ketika masangnya distributor yang susahnya minta ampun. Kalau nggak pernah melakukan, sudah pernah enggak? Belum pernah. Didi sudah pernah sih? Belum. Sandi belum juga. Reva sudah? Belum. Elvin sudah, Vin? Belum. Hafid? Baru yang sama Pak Sodikin kemarin. Oke, jadi nanti saya sudah praktek kemarin kan hari Sabtu ke sini, teman-teman itu memperbaiki yang ini. Kemarin juga sistem, dalamnya alhamdulillah kayak lapindo, lumpur ya. Jadi ya, dalamnya lumpur semua. Bahkan punya celengan stick oil jadi. Stick oil sama mur-mur kecil di dalam kalternya itu luar biasa. Teman-teman kalau menabung di dalam mesin itu luar biasa. Jadi kemarin saya bongkar celengan, ada plastik juga di situ, ada solasi dan lain sebagainya. Ibaratnya kayak lumpur lapindo kemarin, bukan air lagi, sudah bentuknya lumpur, udah kental banget kayak jelly. Jadi sudah parah. Ya alhamdulillah kok ketahuan penyakitnya. Yang ketiga, busi tidak mampu memercikan bunga api. Ya, ini yang saya katakan kondensornya bocor ini. Jadi kalau kondensor bocor sedikit aja, dia nggak mampu. Padahal rangkaiannya benar, celah platinanya sudah benar, sudut pengapiannya sudah benar, tapi kondensornya bocor. Arusnya nggak bisa lari ke koil, dia kembali lagi ke ground, dibuang ke ground. Akhirnya ya nggak mampu. Koil kalau nggak ada arus sekunder,
Arus kunder kan arus balik dari distributor menuju koil. Nah, cetis gitu. Nah, arus itu yang bikin kumparannya lebih tinggi daripada arus primer biasa. Kalau sudah arus tinggi dimasukkan ke tutupnya distributor, dibagi sama rotor. Tapi kalau arus kundernya sudah bocor di kondensor, ya sudah, nggak bisa meracikan bunga api, paling mak celempik, nggak bisa menghidupkan mesin. Nah, ini pembagian kelompok seperti kemarin, kelompok-kelompoknya silakan didiskusikan setelah ini. Yang selanjutnya ini saya jelaskan tentang ini job sheet-nya. Jadi di sini kalian nanti melakukan overhaul tentang distributor, dilepas semuanya. Mungkin ada yang nggak bisa dilepas, nanti ada sedikit paksaan, mungkin di battle sedikit, karena di dalamnya gear tadi, mana? Di dalamnya gear ini, nah di sini biasanya letaknya, itu ada pengancingnya, itu perlu di battle, dilepaskan dulu kayak gardan itu, kan ada penguncinya, itu dilepaskan dulu. Kalau sudah lepas, gearnya ini sudah bisa dilepas, asnya ini bisa ditarik ke atas. Kontak poin platinanya ini dilepasin dulu ya. Ini platina, vacuum adventure, brake plate-nya ini ikut lepas ketika asnya ini lepas. Rotornya ini jangan lupa dilepas dulu, tutupnya yang terutama, yang paling penting dilepas dulu biar kelihatan semua. Yang nyangkut di bodinya distributor itu apa? Dilepas. Setelah itu ada pemeriksaan yang sesuai di job sheet ini saya rasa sudah lengkap. Setelah ini saya saya printkan job sheetnya ini. Ya, oke, silakan dibagi kelompok dulu, kumpul kelompok masing-masing. Aku bagian dulu video. Proses. Kurang mundur kok gitu. Jelek ini loh. Dicopot. Ini mati, Pak. Mati soalnya orang wireless, Pak. Kecil, Pak Bul. Tinggi. Nah, iya maksudnya tapi gampang, bisa diatur, ini kan fleksibel. Siapa
Lewat gini Pak Ki. Nanti tak terang ada.
Kelas ini Bir. Hati-hati. Oke. Awas hati-hati sih. Iya, Pak.
Terlalu deket tak ya? Kurang mundur kalau di medannya. Ya betul. Gini loh, belakangnya ini lah. Baratnya ini ya. Agak ke barat, ke selatan. Hop, sudah. Wes, kebanyakan sini lagi. Terus, hop. Jadi barang itu Pak. Ya kelihatan ya Pak. Oh ini ya Pak.
Sudah diskusinya, waktunya sudah selesai. Jadi nanti ada perwakilan dari satu kelompok saja lah, karena mengingat waktunya tidak cukup kalau dua kelompok. Oke, satu kelompok maju, silakan diterangkan apa yang kalian praktekkan tadi mengenai distributor. Jadi apa ya? Nanti biar teman-teman tahu kendala kalian, masalah kalian. Siapa tahu dari teman-teman satu kelas yang lain mampu untuk nambahin lah, atau mungkin sudah jelas bisa menambah pengetahuan dari teman-teman yang lain. Oke, silakan maju. Yang siap siapa? Kelvin. Oke, enggak maju Bin. Kamu Pak, kamu Pak nggak kelihatan sebetulnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 2 atau kelompok kami, saya izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ihsanul Karim dan di sini ada Isnajid Setiawan, Muhammad Fahmi Nurul Ilmi dan Muhammad Syifa. Dan ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Penemuan dari kelompok kami adalah jika celah platina semakin besar, maka sudut duil yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan jika celah platina semakin kecil, maka sudut duil yang dihasilkan semakin besar dikarenakan standar dari celah platina adalah 0,45 mm, untuk standar sudut duilnya adalah 52 derajat. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali atau gimana? Atau yang ditambahkan? Gak ada. Kayaknya terlalu panas ya, kepanasan. Iya, cuacanya memang kayak gini. Mungkin ini termasuk doa dari Pak Sodikin juga biar nggak hujan. Kalau hujan kan rame, nanti nggak kedengeran. Oke, sudah. Kalau memang nggak ada pertanyaan, bisa diakhiri Mas Kelvin. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 2 ya Mas Kelvin ya. Kelompok 2 mengenai tadi prakteknya kan distributor. Jadi itu ya. Semakin besar celah platina, itu semakin kecil sudut duel yang dihasilkan. Dan sebaliknya semakin kecil celah platina, nanti semakin besar sudut duel yang dihasilkan. Yang saya tangkap seperti itu kalau tidak salah. Nah, standarnya itu adalah 52 derajat pada sudut duelnya. Terus untuk celah platinanya adalah 0,45 mm. Nah, itu yang dihasilkan ketika praktek tadi ya. Oke. Sebelum masuk ke post test, ini ada kesimpulan dari saya mengenai distributor. Kesimpulannya seperti ini. Dari sistem pengapian mobil konvensional, distributor memegang peran penting agar mesin mobil bisa hidup dan bekerja dengan baik. Distributor ini mengatur secara langsung busi yang akan memutisikan api di dalam ruang bakar melewati rotornya tadi ya, yang berputar itu. Rotor yang berputar membagi ke setiap masing-masing busi ketika saat pengapian. Selain itu, distributor ini juga memiliki fungsi penting lainnya yang menjadi tulang punggung pengapian pada kendaraan dengan sistem pengapian konvensional. Jadi tanpa adanya distributor, sistem pengapian di dalam mobil tidak dapat bekerja. Itu kesimpulan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu masuk ke evaluasi mengerjakan soal. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Jadi silakan dikerjakan. Untuk link bisa setelah ini saya share melalui grup kelas atau masuk melewati kode yang ada di layar depan. Ini saya menggunakan aplikasi yang namanya My Quizzes. Oke, jadi ini di pukul berapa ini? Kurang jam 2 kurang ya. Jadi nanti 10 menit jam 2 lebih sudah selesai. Oke, waktu sama temannya saya silakan disiap-siapkan dulu, nanti saya play mulai.
Ini aja harusnya 400 MB 2 meter. Kalau sudah masuk aktif, saya ngupload di YouTube. Channel saya itu 54. Itu udah banyak orang kali, terbanyak dikali. Oh, puasa tuh. Puasa Senin Kamis. Atau 1 bulan belum? Iya. Nggak bawa HP tuh. Iya. Oke, dilanjutkan kerja dulu nanti sampai jam 2 lebih 5-an lah. 10 menit.
Oke, waktunya kurang 2 menit ya. Jam 2 lebih 5. Oke, sudah waktunya sudah selesai untuk mengerjakan soalnya. Terakhir ini adalah refleksi. Ini silakan nanti diisi ketika nyantai ya, ketika waktu di rumah sudah pulang atau waktu istirahat. Yang penting di hari yang sama untuk refleksi ini. Oke, itu aja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum saya akhiri. Yang belakang, Hadi ada pertanyaan tidak? Kok kita ada yang masih bingung ini? Enggak. Oke, kalau enggak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kalian yang sudah tertib. Terima kasih yang sudah aktif di hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa berkah, bermanfaat bagi agama dan negara dan juga keluarga. Oke, sudah saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.